Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Pada kesempatan sore hari ini, saya kembali mereview perkembangan budidaya jagung manis yang dikelola oleh Bapak Andi Adam ini, di mana dalam lahan ini Sobat Tani sudah memiliki pertumbuhan yang sangat maksimal. Nah, seperti yang kita perhatikan di depan saya ini, ada juga sang pemilik lahan sedang melakukan perawatan jagung manis yang dikelola ini. Nah, kalau kita perhatikan ini Sobat Tani, perkembangan dari jagung manis ini sangat maksimal sekali. Nah, terutama dari segi pembesaran batang. Nah, ini sangat maksimal sekali, tinggal penambahan nutrisi saja di dalam bedengan ini. Dan di dalam umur yang memasuki 35 hari setelah tanam ini, nah jagung manis ini sudah ada yang akan mengeluarkan bunga. Nah, seperti ini karena ada ciri khasnya, pucuknya sudah mulai meruncing. Nah ini adalah varietas eksotik pertiwi, yaitu jagung manis yang memiliki kualitas dan bobot buah yang bagus, dan ini disukai di pasaran. Nah, saya berada di tengah-tengah bedengan ini. Nah, perkembangannya sudah seperti ini Sobat Tani. Nah, batang dari tanaman jagung manis ini sangat gemuk dan besar-besar semua. Dan ini merata Sobat Tani sampai dalam lahan ini. Ini sudah mulai memasuki masa pembungaan. Nah, yang tinggal beberapa hari ini sudah keluar bunganya nih Sobat Tani. Nah, kalau kita perhatikan Sobat Tani dari segi hama yang biasa muncul dalam budidaya jagung manis, ini hampir tidak ada Sobat Tani, ini mulus semua. Kalau kita perhatikan ini, tanamannya hampir tidak ada yang memiliki gejala-gejala penyakit dalam setiap tanaman ini, dan ini sangat maksimal sekali. Baik Sobat Tani, saya akan melakukan wawancara sedikit dengan sang pemilik lahan ini, bagaimana pengelolaan ke depannya di dalam umur 35 hari dari jagung manis ini yang sudah dikelola. Nah, ini depan saya ini ada sang pemilik lahan, saya akan melakukan wawancara sedikit. Nah, baik Bapak Adam, selamat sore. Sore. Nah, dalam budidaya jagung manis yang Bapak kelola ini sudah berapa kali pemupukan ini Pak? Ini sudah 2 kali pemupukan. Nah, jenis pupuk yang digunakan Pak, jenis pupuk apa Pak yang biasa digunakan? Kalau saya yang menggunakan pertama itu saya campur dengan urea dengan NPK. Terus untuk pemupukan penyusulan kedua, saya hanya menggunakan pupuk NPK, yaitu ganda saja, tidak dicampur. Hanya pertama saya gunakan urea dengan Ponska. Yang kedua musuhnya itu hanya ganda Ponska saja. Begitu. Jadi sistem pemupukannya itu hari Pak, bagaimana caranya mulai dari pemupukan pertama? Oh, pemupukan pertama itu saya hanya kasih dia lubang di sekitar 5 cm dari pokok, baru saya masukkan pupuknya. Sistemnya begitu. Jadi pupuk kedua pun begitu juga. Jadi sudah berapa kali pemupukan ini Pak dalam sampai masa mendekati pembungaan ini? Saya itu hanya pemupukan cuma sampai 3 kali, hanya sampai keluar bunga dengan keluar tongkolnya itu. Nah, dari segi pencegahan atau pemberantasan hama pada jagung manis, khususnya hama ulat, tapi ini sudah lewat Pak ya? Ya, Anggaplah ya, sudah tahapan lewat. Ya. yang sudah aman. Iya, aman.
Ya. Itu biasanya Pak disemprotkan insektisida apa itu? Saya hanya menggunakan Kurakron dengan Propline. Kalau untuk sistem saya untuk mengendalikan hama ulat, saya itu hanya dua saya pakai, ya Kurakron dengan Propline. Nah, satu lagi Pak saya mau tanya ini, cara pembesaran buahnya nanti nih Pak. Ini kan sudah mengeluarkan calon buah Pak ya, calon bakal buah ya ini ya. Sudah keluar Ini ya? ya. Nah, ini nanti Pak saat tongkol buah sudah mulai muncul, apa nanti Bapak melakukan perempelian daun pada bagian bawah ini, yang daun yang sudah tua ini? Apakah nanti dikeluarkan itu bagaimana itu Pak? Sebenarnya kalau kita ingin memaksimalkan buah atau memperbesar buah, sebenarnya itu lebih bagus lagi kalau kita membuka daun yang tua di bawah. Tapi kan kita ini artinya pekerjaan banyak, jadi ya kita tidak sempat buka buah daun yang tua di bawah. Sebenarnya kalau kita ingin memaksimalkan buah, memang anjurannya kita harus membuka buah daun-daun di bawah itu, supaya pembesaran buah di atas itu sangat maksimal dan bagus, karena pupuk itu kan los dia naik ke atas, jadi memang anunya harus dibuka di bawah. Tapi kita kan ini tidak sempat, jadi kita biarkan saja lah. Berarti dalam lahan ini Pak semua varietas jagung manis Eksotik semua Pak ya? Eksotik. Jadi kalau jagung manis eksotik itu Pak, apa kelebihannya kira-kira Pak dengan jenis jagung manis yang lain? Dari khususnya dalam segi pemasaran atau kualitas buahnya. Sebenarnya jagung manis semua manis, cuma ada dikatakan beriksnya itu ada yang lebih manis lagi. Jadi untuk pemasaran semacam jagung eksotik ini ya lumayan lah dibandingkan dengan jagung-jagung yang lain. Sebenarnya jagung itu manis semua, cuma ada dalam beriksnya itu lebih manis lagi. Nah, satu Pak yang saya mau tanya ini, kadang petani melakukan penyepraian pada calon tongkol buah yang muncul ya. Iya. Nah, biasanya Pak disemprot pada satu daun pada bagian atas tongkol dan satu daun pada bagian tongkol bawah ya. Iya betul. Nah, ini Pak biasanya jenis nutrisi apa yang diberikan itu Pak? Kalau semacam nutrisi yang saya sering pakai itu hanya seperti Ultradap atau MKP. Kalau untuk dasar penyepraian di tongkol batang atas, tapi kalau untuk nutrisi pupukan ke bawah, saya hanya memakai NPK saja kalau sebagai saya. Tapi kan cara orang banyak dia pakai, tapi itu yang saya hanya cara pakai saya itu aja ya. Nah, baik Bapak Adam, terima kasih, Ya, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya. Semoga memberikan manfaat bagi Sobat Tani, khususnya bagi petani jagung manis yang ada di tanah air ini. Salam Tani Nusantara.